Oke, Sobat Komunita, kembali lagi bersama saya. Di sini ada dua narasumber, yaitu dari Tenan Outwall, di mana di Universitas Widyatama itu ada salah satu unit yang bernama Widyatama Business Incubator, atau orang-orang lebih sering dikenalnya dengan sebutan WIBI. Nah, narasumbernya yaitu dari luar, penggiat UMKM, ada Teh Desi sama Teh Lia. Nah, kalau Teh Desi ngelihat sendiri kan, kalau saya perhatikan setiap orang wisuda itu selalu ada yang jualan bunga lah, buket uang dan segala macam. Kalau Teh Desi sendiri tahu dari mana sih itu kampus-kampus wisuda gitu? Kalau untuk infonya sendiri, pertama dari kampusnya sendiri, biasanya update kan untuk wisudanya itu ada kapan. Kemudian dari reseller-reseller gitu, jadi setiap kampus atau sekolah saya punya satu reseller, nanti beliau-beliau yang menginfokan untuk acaranya itu kapan, seperti itu. Kemudian selain itu dari keamanan juga biasanya ngasih tahu gitu. Berarti tadi sih punya data akademik kapan kampus A wisuda, kampus B wisuda ya? Iya, seperti itu. Jadi tahu. Oke, ini berarti ada seperti ini kan campuran ya, bunga asli dengan bunga Edelweissnya ya. Nah, kalau misalnya nih ada ngelihat dari bunga asli kita udah nyiapin, ternyata masih ada sisa nih, nggak habis semua, itu gimana tuh prosesnya? Nah, kebetulan untuk bunga asli sendiri, saya itu tidak setiap acara mengadakan bunga asli gitu. Jadi emang kalau misalnya ada pesanan baru gitu mengadakan bunga asli. Tapi kalau misalnya tidak, lebih ke bunga-bunga seperti ini saja. Tapi kalau misalnya memang ada sisa dari bunga-bunga yang sisa itu, yang asli sisa, itu dikeringkan gitu, dikeringkan sehingga bisa masuk ke situ nantinya. Oke, berarti nggak langsung dibuang atau seperti apa gitu, ya? Coba saya keringkan, jadi lebih estetik lagi nantinya ke bunga-bunganya seperti itu. Nah, kalau Teh Desi ini mungkin sangat berbeda gitu kan ya, ini adalah makanan ya, ini bunga gitu. Nah, Teh Lia kalau misalnya ngelihat ini dari si makanan ini kan mulai kalau saya ngelihat dari komposisinya sih tapioka, terigu, kencur, daun jeruk dan lain-lain gitu kan ya. Nah, dari si bahan baku ini sebenarnya pengaruh nggak sih ke hasil? Oke, saya pengen ini, tiba-tiba oh ini minyaknya nggak bagus nih nanti ke depannya, atau misalnya gimana? Ada pemilihan itu nggak sih sebenarnya? Ada Pak, ada pemilihan. Jadi saya tuh bahan-bahannya tuh lebih seger gitu. Kayak cabai-cabainya gitu kan, buat balado saya belinya dadakan gitu. Terus juga kayak kencurnya juga sama. Soalnya kalau misalnya nanti kencurnya istilahnya di stok di kulkas dan ternyata dia udah jelek, kita tetap pakai, nanti ke produknya juga lebih cepat rusak. Oke, berarti ngejaga banget mulai dari bahan baku. Betul, ya. Betul. Nah, sebenarnya dari si Citruk sendiri ini rencananya untuk kalangan siapa sih Teh sebenarnya? Kalau untuk Citruk itu sebetulnya bisa untuk kalangan saat ini anak-anak, untuk dewasa, orang tua juga tergantung, intinya yang giginya kuat aja. Gitu. Kadang-kadang kan ada yang giginya rapuh, nggak kuat gitu. Tapi sebetulnya sekarang udah renyah. Tapi gitu, karena mungkin identik Citruknya nggak geletruk, kadang-kadang orang takut gitu. Jadi saya brandingnya juga memang agak lumayan susah di awal tahun gitu. Cuman karena ya dengan luar biasa saya untuk kasih tester ke konsumen gitu. Pas konsumen coba kok enak ya, kok beda ya, kok unik ya gitu. Jadi akhirnya yang istilahnya udah tua juga nggak masalah gitu, malah jadi order lagi gitu, malah jadi suka karena memang beda dari yang lain katanya gitu. Nah berarti jadi PR juga gitu kan ya, untuk ngeliatin bahwa Citruk yang saya itu nggak keras seperti snack-snack yang lainnya juga. Nggak keras seperti image aslinya. Iya. Gitu. Jadi meskipun namanya tetap Citruk ya. Tetap, memang sengaja karena saya tidak merubah produk aslinya kan, damaknya gitu. Cuman untuk produk asli untuk produk inovasinya saya rubah, jadi otomatis saya brandingnya harus gencar gitu. Biar orang-orang pada tahu, dan setelah orang tahu kok Citruk ini beda gitu. Dijual harga berapa sih Teh satu? Kalau untuk rasa original dan baladonya 15.000, kalau untuk kejunya 17.500. Nggak rugi itu Teh? Harga 15.000? Ya, kan namanya juga lagi promo masih di awal. Tapi kalau untuk masuk ke outlet kan otomatis itu harganya udah beda di outlet. Tetap beda ya? Beda, maksud aku di outletnya ngejualnya itu 22.000.
Oh, mereka ngejualnya Mereka sampai ngejualnya 22.000. Oke, nah teman-teman kalau misalnya pengen lebih tahu lagi tentang Citruk ini, bisa ngeliat dari Instagramnya Kalia_Citruk. Nah, kalau dari Teh Desi ini mulai dari bunga, terus ada boneka dan lain, dijual dari harga berapa sih yang paling murahnya? Paling murah itu dari bunga satu tangkai saya jual harga 10.000. Satu tangkai Ya, 10.000. 10.000. Yang paling mahal? Yang paling mahal itu saya baru bikin sampai yang harga 350 saja. 350 Iya. itu isinya apa? Bunga atau? Bunga kombinasi. Oh, bunga gitu. kombinasi. Ya. Nah, kalau dari uang sendiri yang seperti ini, itu gimana? Request pengen berapa gitu atau Nah, gimana? kalau untuk buket uang sendiri, saya menyediakannya berdasarkan lembaran. Jadi, kalau buket uang ada yang 10 lembar, 20 lembar, kebetulan ini 20 lembar. Jadi, untuk harga itu, ini tergantung banyaknya lembaran. Lebih banyak lembaran yang digunakan, itu lebih mahal. Oke. Jadi, kalau untuk isinya itu tidak ngaruh. Misalnya seperti ini 20 lembar saya jual untuk jasanya itu 130.000. Gitu, Oke. belum termasuk dengan isinya, Oh. seperti itu. Oke, berarti kalau isinya 200.000 nggak dijual 130 ya? Tadinya Enggak. saya mau pesen justru. Oh enggak ya, oke. Enggak. Nah, jadi jasanya yang Iya, itu. jasanya. Oke, terakhir nih untuk Tele sendiri, harapan ke depannya mungkin dari si produk ini atau mungkin kerjasama dengan Widyatama Business Incubator, Telia, apa sih harapan ke depannya? Harapan kedepannya bisa lebih membooming lagi, Kalia Citruknya lebih dikenal lagi. Selain dari mahasiswa, dosen Widyatama, kampus-kampus lain, dan mungkin kedepannya untuk go ekspor. Oke, pengen ekspor ya lebih luas lagi. Kalau harapan Tele siapa? Kalau harapan saya masih tetap mendapatkan ilmu-ilmu yang saya butuhkan terkait dengan usaha ini. Kemudian dikenal juga kan Widyatama di Bandung gitu ya. Kemudian kalau lokasi saya tinggal itu di Cililin gitu. Jadi berharap di Bandung lebih terkenal lagi gitu melalui Widyatama ini. Oke, dan Gitu. kalau pengen lihat lebih jelasnya lagi, ini Instagramnya ya, Ya. Kembang_Gunung. Oke, nah Sobat Komunita itu mungkin sedikit sharing dari penggiat dari Tenan Outwall Widyatama Business Incubator yang penggiat UMKM juga, ada Teh Desi dan juga Teh Lia. Jadi teman-teman dimanapun berada kalau misalnya ingin gabung di Widyatama Business Incubator, bukan mahasiswa, bukan dosen juga, itu masih sangat terbuka. Oke, terima kasih untuk Teh Lia, Teh Desi, sukses untuk usahanya. Amin. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, nanti berikutnya kita akan ngeliat lagi dengan narasumber lainnya jauh lebih menarik bagaimana dengan tips mereka dari jualan. Oke, terima kasih, sampai ketemu nanti di lain kesempatan.